Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah taala di sini saya akan sedikit menjabarkan atau menjelaskan tentang penelitian kebijakan pendidikan dari mata kuliah kebijakan pendidikan agama Islam. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian kebijakan pendidikan, konsepnya, fungsinya, ciri-cirinya, karakteristik, pendekatan analisis, metode-metode, dan juga langkah-langkah. Penelitian itu juga bisa disebut dengan metode pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Lalu apa yang disebut dengan masalah? Di antaranya itu adalah kenyataan realitas dengan seharusnya atau bisa disebut dengan harapan. Yang kedua, antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan di masa depan atau disebut dengan visi. Penelitian itu berasal dari kata research, yang artinya pencarian yang diulang-ulang. Penelitian bertujuan untuk yang pertama, pengembangan ilmu kependidikan, yang kedua, memperbaiki praktik kependidikan dan sejauh mana hasil riset telah dimanfaatkan untuk perbaikan praktik kependidikan. Apa perbedaan penelitian kebijakan dengan penelitian konvensional? Perbedaan esensial antara penelitian evaluasi dan penelitian dasar itu lebih pada tujuan daripada dalam pemilihan subjek dan juga metode. Penelitian evaluasi itu mempunyai ciri ya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi atau data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perumusan kebijakan. Sedangkan penelitian konvensional itu bersifat conclusion oriented, yang artinya dia itu berorientasi kepada kesimpulan. Penelitian konvensional itu tujuannya memperoleh generalisasi pengetahuan didasarkan atas perumusan serta pengujian hipotesis antar hubungan variabel generalisasi tentang fenomena. Sedangkan penelitian kebijakan didasarkan atas kebutuhan akannya informasi merupakan kebijakan. Kebutuhan itu membuat program serta menilai dampak kebijakan serta program. Pengertian penelitian kebijakan pendidikan. Suatu proses penyelenggaraan penelitian mendukung kebijakan atau analisis terhadap suatu masalah sosial yang sifatnya itu fundamental dan secara teratur membantu pengambilan sebuah kebijakan serta memecahkan masalah di jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada suatu tindakan dan serta tingkah laku pragmatik merujuk pada hasil penelitian. Yang perlu dihasilkan dalam penelitian kebijakan bukanlah terletak pada sampai mana bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, namun sampai mana hasil penelitian tersebut memiliki aplikabilitas dalam rangka memecahkan masalah sosial. Selanjutnya ada konsep penelitian kebijakan pendidikan. Itu bisa juga disebut dengan penelitian yang dilakukan apabila sedang atau sudah selesai diimplementasikan kebijakan pendidikan. Apabila sedang diimplementasikan kebijakan pendidikan yang diteliti, maka tujuannya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan pendidikan tersebut. Sedangkan penelitian kebijakan pendidikan ini dilakukan pada saat kebijakan pendidikan itu selesai diterapkan atau juga diimplementasikan. Tujuannya menilai kebijakan pendidikan tersebut secara menyeluruh berhasil atau gagal, menemukan masalah yang fundamental untuk diselesaikan bagi para pengambil kebijakan pendidikan. Fungsinya, yang pertama memberikan layanan, yang kedua memberikan kritik, yang ketiga memudahkan penyusunan kebijakan. Ciri-ciri penelitian kebijakan. Yang pertama ada basic social research, kedua ada technical social research, yang ketiga ada policy research, 4 komprehensif.
Karakteristik penelitian kebijakan. Ada 5 fungsi. Karakteristik: memiliki fokus multidimensional, bersifat induktif empiris. Yang ketiga, berorientasi ke depan ya, dengan memperhatikan kejadian sebelumnya. Yang keempat, ada berorientasi permintaan pemangku kepentingan. Yang kelima itu melahirkan rumusan dengan menjelaskan nilai lebih dari kebijakan tersebut, sehingga masyarakat itu bisa menerima karena rasionalismenya bukan karena otoritarisme kekuasaan yang berlaku. Metode penelitian kebijakan pada dasarnya yaitu sama dengan metode penelitian pada umumnya. Yang membedakan itu adalah dalam hal isu utamanya, yaitu mengenai kebijakan yang berhubungan dengan sektor pendidikan. Metode penelitian kebijakan. Menurut Susodarwan Damin, ada beberapa metode penelitian kebijakan, diantaranya ada sintesis terfokus, analisis data sekunder, eksperimen lapangan, metode kualitatif, survei, penelitian kasus, analisis biaya keuntungan, analisis keefektifan biaya, penelitian tindakan, serta grounded. Pendekatan analisis penelitian kebijakan. Ada institutional model, proses model, rational model, incremental model, group model, elite model, dan six-step model. Jadi ada 8 ya. Dan langkah-langkahnya penelitian kebijakan. Yang pertama itu persiapan. Kedua, konseptualisasi studi. Yang dimana persiapan itu tujuannya dari langkah pertama itu memperoleh informasi yang memadai untuk menetapkan fokus studi penelitian kebijakan yang akan dilakukan. Yang kedua itu konseptualisasi studi. Langkah ini mencakup 3 aktivitas. Yang pertama, mengembangkan model paradigma penelitian tentang masalah sosial ya. Sebagai contoh, kualitas pendidikan siswa di daerah terpencil lebih rendah daripada siswa di daerah perkotaan, dapat dipandang dari sudut pandang yang berbeda-beda, politik, sosial, ekonomi, dan lain. Terus yang kedua ada merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian spesifik. Yang ketiga, memilih anggota peneliti. Yang keempat, analisis teknikal. Yang kelima ada perumusan, rekomendasi, dan mengomunikasikan hasil studi. Kesimpulannya yaitu penelitian kebijakan itu proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah. Yang kedua, manfaat penelitian kebijakan untuk merumuskan, mengevaluasi, serta memperbaiki, meningkatkan kualitas kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang ada. 3 karakteristik penelitian kebijakan antara lain itu memiliki fokus multidimensional, bersifat induktif empirik, berorientasi ke depan dengan memperhatikan kejadian sebelumnya, dan berorientasi permintaan pangku kepentingan, melahirkan rumusan ya, sehingga masyarakat itu bisa menerima karena rasionalismenya ya, bukan karena otoritarisme kekuasaan. Yang terakhir itu kesimpulannya, beberapa metode penelitian kebijakan yang dapat digunakan yaitu pertama, sintesis terfokus, analisis data sekunder, eksperimen lapangan, metode kualitatif, metode survei, penelitian kasus, analisis biaya keuntungan, analisis keefektifan, penelitian tindakan, dan terakhir penelitian grounded. Contoh judul penelitian kebijakan, implementasi Peraturan Presiden 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Studi kasus SMP Inklusi Darul Hikmah Kota Malang. Ada 4 ya. Yang kedua itu ada implementasi kebijakan sekolah inklusi pada anak usia dini di TK oleh anak Bandung. Yang ada analisis perubahan kebijakan Perda Kota Malang. Yang terakhir ada evaluasi pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Semoga yang sampai sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.